Halo semua, saya Lili Puspitasari, nomor absen 18 dari kelas 12 MIPA 2. Jadi di video ini saya akan membahas apa saja dampak-dampak dari penggunaan polimer, terutama plastik dan juga styrofoam. Saya akan membahasnya satu persatu dan akan dimulai dari plastik terlebih dahulu. Baiklah, seperti yang kita ketahui, sampah plastik merupakan penyebab pencemaran terbesar di dunia. Hampir dari seluruh masalah dan pengerusakan yang terjadi disebabkan oleh banyaknya sampah plastik yang terbuang dan tanpa adanya pengelolaan yang baik. Plastik yang mulai digunakan oleh manusia sejak 50 tahun silam kini menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan oleh penduduk dunia dalam waktu 1 tahun. Ini berarti ada 1 juta kantong plastik digunakan dalam waktu 1 menit. Untuk membuatnya, dibutuhkan sebanyak 12 juta barel minyak per tahun dan sebanyak 14 juta pohon ditebang. Konsumsi yang berlebih terhadap plastik menyebabkan banyaknya sampah plastik dalam jumlah yang besar. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu sebanyak 100-500 tahun agar dapat terurai dengan sempurna. Dan tentu saja, sampah plastik dapat mencemari udara, darat, dan juga laut. Sampah plastik itu pun memberikan banyak dampak negatif, seperti racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. PCB yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan. Kantong plastik yang mengganggu jalur air yang terserap ke dalam tanah, menurunkan kesuburan tanah, karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah. Selanjutnya, kantong plastik yang sukar diurai mempunyai umur yang panjang dan ringan akan mudah diterbangkan angin hingga ke laut sekalipun. Hewan-hewan dapat terjerat dalam sampah plastik tersebut. Hewan-hewan laut seperti kura-kura, lumba-lumba, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan hingga akhirnya mereka mati karena tidak dapat mencernanya. Ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur dan akan menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan yang lainnya. Terakhir, pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai yang menyebabkan banjir. Nah, tadi saya sudah membahas tentang plastik dan juga dampak-dampak dari penggunaan plastik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang styrofoam dan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan. Seperti yang kita ketahui, styrofoam termasuk ke dalam polimer. Bahan ini memiliki kandungan monomer, antara lain stirena, benzen, dan formalin, yang diketahui dapat memberi sejumlah dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Contohnya kandungan stirena. Misalnya dapat mengurangi produksi sel darah merah yang sangat dibutuhkan tubuh untuk mengangkut saripati makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya, fungsi saraf seseorang bisa terganggu sehingga ia akan mengalami kelelahan, gelisah, dan susah tidur. Stirena juga dapat mempengaruhi janin melalui plasenta ibu dan berpotensi mencemari ASI. Stirena bisa mengontaminasi melalui berbagai cara berikut, seperti lemak pada makanan. Makanan yang mengandung lemak yang tinggi berpotensi lebih besar terkontaminasi stirena ketimbang makanan yang rendah lemak. Kedua, lamanya penyimpanan makanan. Semakin lama disimpan di dalam styrofoam, semakin banyak kandungan sterina yang berpindah ke makanan tersebut. Yang ketiga, panas makanan juga berpengaruh. Semakin tinggi suhu makanan yang ada dalam styrofoam, semakin mudah juga zat stirena berpindah ke dalam makanan.
Hal ini bisa menimbulkan kerusakan pada sumsum tulang belakang, masalah pada kelenjar tiroid, sampai anemia. Selain kandungan stirena, ternyata kandungan benzena juga sangat berbahaya. Benzena yang masuk ke dalam tubuh akan tersimpan di dalam jaringan darah. Kandungan ini tidak dapat larut dalam air, sehingga tidak dapat dikeluarkan melalui urin ataupun feses, dan akan menumpuk pada lemak di dalam tubuh. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya penyakit kanker. Kandungan benzena akan berpindah dengan cepat begitu terkena uap panas dari makanan yang dimasukkan ke dalam styrofoam. Baik, itulah tadi video pembahasan dari dampak-dampak penggunaan polimer dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya harap kalian suka terhadap video saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.